Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggraini, NPM 1901012042 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Pada video ini, saya akan berceramah menggunakan media, yaitu medianya komik. Nah, untuk materi yang akan saya bahas yaitu tentang kisah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video ini sampai habis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan sehingga kita bisa kembali bertemu menuntut ilmu bersama pada hari ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang cukup menarik, yaitu kisah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Siapakah dia? Bilal bin Rabah. Cerita bermula dari sebuah keluarga, yaitu keluarga dari Bilal bin Rabah. Mereka ingin meninggalkan Habasyah untuk menuju ke Mekah mencari penghidupan yang lebih baik. Namun ketika mereka sedang di perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok perampok yang ingin mengambil harta benda mereka. Namun ketika itu para perampok tidak mendapatkan harta benda dari keluarga Bilal, sehingga keluarga tersebut dibawalah ke kota Mekah untuk kemudian dijual sebagai budak di pasar Ukas. Kemudian mereka pun dibeli oleh keluarga Abu Dar. Bilal kecil yang malang dan keluarganya pun digiring ke rumah Abu Dar untuk menjadi budak. Ketika itu dunia Arab telah berada dalam kegelapan, kebodohan, perbudakan, perjudian, perzinahan, pembunuhan, bahkan peperangan antar kabilah yang sering ditemui. Di masa jahiliyah, perbudakan menjadi hal yang sangat umum di Jazirah Arab. Bahkan Ka'bah dijadikan sebagai pusat persembahan berhala-berhala. Kebanyakan telah meninggalkan agama Ibrahim alaihissalam. Waktu terus berlalu di kota Mekah. Pada tanggal 21 Ramadan, sebuah cahaya terang risalah kenabian turun di Jabal Nur pada seorang laki-laki yang sangat mulia. Dialah Muhammad bin Abdullah, seseorang yang sangat memikirkan keadaan umat yang jauh dari cahaya kebenaran. Kemudian kejadian itu pun membuat Muhammad ketakutan, dan setelah malaikat Jibril berlalu, dia bergegas pulang menuju rumahnya. Ketika sampai, beliau disambut oleh sang istri Khadijah binti Khuwailid yang lalu menyelimutinya.
3 tahun lamanya Rasulullah mendakwahkan risalah Islam pada kerabat dekatnya, hingga kemudian turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju tempat umum dan beliau menaiki sebuah bukit dan berkata kepada masyarakat kota Mekah. Beliau menyeru kepada masyarakat untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, dan mengajak untuk masuk ke dalam agama yang ia bawa, yaitu agama Islam. Tak sedikit banyak masyarakat yang mengomentari hal tersebut, tetapi ada juga beberapa orang yang mencela Rasulullah. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kejadian hari itu seketika menjadi perbincangan di seluruh kota Mekah, hingga para tokoh-tokoh besar kafir Quraisy pun mendengar kabar tersebut. Kemudian pada suatu hari, para pembesar Quraisy berkumpul di salah satu rumah, yaitu rumah dari Umayyah. Mereka berkumpul berbincang, membahas tentang agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Kemudian pada saat Umayyah bersama kawan-kawan sedang membahas tentang hal tersebut, Bilal, budak yang telah dibeli oleh keluarga Umayyah, menghantarkan makanan beserta minuman kepada para tamu Umayyah, dan tanpa sengaja mendengar pembicaraan Umayyah bersama teman-temannya yang membahas tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Bilal merasa heran, agama apa sih yang dibawa oleh Muhammad sehingga membuat tokoh-tokoh Quraisy khawatir dan merasa akan tersaingi oleh hal itu. Kemudian berhari-hari Bilal memikirkan hal tersebut hingga Bilal tidak bisa tidur. Kemudian keesokan harinya, keinginan Bilal terjawab. Para pembesar Quraisy kembali berkumpul di rumah Umayyah. Ketika itu mereka membahas lagi tentang agama yang dibawa oleh Muhammad. Mereka berkata, "Kita tidak boleh menganggap kecil masalah ini. Ini menyangkut kedudukan kita di kota Mekah. Lihatlah, pengikutnya semakin bertambah dari kalangan terpandang hingga orang-orang rendahan. Perlahan-lahan kedudukan kita akan tergeser. Kenapa tidak diturunkan nabi terakhir dari keturunan raja? Malah anak yatim seperti dia, mungkin aku akan mengakuinya sebagai nabi terakhir," kata teman Umayyah. Bilal diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi begitu. Rupanya pertentangan dan tuduhan para bangsa Quraisy pada Muhammad itu karena mereka iri dan kedengkian hati. Bahkan mereka mengakui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah lelaki yang terhormat dan mulia. Dari yang kudengar, Muhammad adalah orang yang tidak pernah sekalipun berbohong. Oleh karena itu, Bilal sangat yakin dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Saking penasarannya, Bilal pun bergegas menemui Rasulullah. Ketika ada kesempatan, Bilal segera melangkahkan kakinya menuju tempat
Nabi Muhammad SAW. Ketika Bilal telah bertemu dengan Rasulullah, menatap sosok Nabi Muhammad secara langsung semakin membulatkan keyakinan Bilal kepada Islam. Bilal bersyahadat di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejak itu tidak ada manusia yang lebih dicintainya selain Nabi Muhammad SAW. Bilal berkata, "Aku bangga sekali dengan Islam dan aku yakin dengan kebenaran Islam. Aku ingin mengabarkan kepada semua orang." Kemudian Bilal datang ke tempat keramaian dan ia pun berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika itu masyarakat terpaku melihat Bilal. Dan ketika itu ada teman-teman dari Umayyah yang mendengarkan bahwa Bilal telah masuk agama Muhammad. Kabar bahwa Bilal telah memeluk agama Islam telah tersebar luas di kota Mekah hingga terdengar di telinga Umayyah, hingga membuat Umayyah terkejut dan marah besar. "Hai budak, kemari kau. Benarkah kau sudah memeluk agama baru itu?" kata Umayyah. "Benar Tuan," jawab Bilal. "Beraninya kau harus meminta ampun kepada Lata dan Uzza," kata Umayyah. "Tuhan saya hanyalah Allah Ta'ala," jawab Bilal. Jawaban tersebut membuat Umayyah semakin geram dan marah kepada Bilal. Kemarahan Umayyah diluapkan dengan melayangkan tendangan ke badan Bilal yang tak berdaya, membuat Bilal tersungkur di tanah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian siksaan Umayyah terhadap Bilal tak berhenti hari itu. Dengan siksaan demi siksaan terus ditimpakan kepada Bilal tanpa kenal belas kasihan. Dari pukulan, bahkan cambukan, Bilal tetap teguh pendirian kepada agama Islam dan ia rela dicambuk, disiksa oleh Umayyah demi agama yang ia anut. Dan siksaan berikutnya yang dirasakan Bilal yaitu diseret di jalanan kota Mekah. Tangan Bilal ditali, kemudian talinya dililitkan ke seekor kuda dan diseretlah Bilal menuju mengelilingi kota Mekah. Tapi itu tidak sedikit pun meruntuhkan keteguhan hati Bilal. Sampai-sampai membuat Umayyah bingung kepada Bilal apa yang harus ia lakukan agar anak tersebut mau meninggalkan agama Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Keesokan harinya, ketika matahari mulai terik, Bilal dibawa ke tengah pasir, ke tengah padang pasir. Sebuah baju besi dipakaikan kepada Bilal. Baju besi itu terasa seperti bara api ketika panas terkena sinar matahari. "Panas bukan? Cukup ucapkanlah Lata dan Uzza, maka kau akan kuhentikan dari siksaan ini," kata Umayyah. Bilal pun menjawab, "Ahad, Ahad," membuat Umayyah beserta kawan-kawannya geram. Tetapi Bilal rupanya lebih memilih mati daripada harus melepaskan imannya walau panas yang membakar harus dirasakan sepanjang hari itu dan dinginnya malam.
Keesokan harinya Abu Jahal dan Umayyah kembali lagi. "Hei Bilal, bagaimana kabarmu? Aku yakin kau sudah menyerah. Dengarkanlah aku. Cukup katakan Lata dan Uzza, maka kau akan kubebaskan." Dengan suara lirih, Bilal menjawab, "Ahad, Ahad." Kemudian Umayyah pun geram dan lebih marah kepada Bilal dan mencari ide untuk membuat Bilal agar lebih tersiksa dan mau kembali ke ajaran Lata dan Uzza. Kemudian Umayyah menyuruh teman-temannya untuk mengangkat batu yang sangat besar dan keras dan meletakkannya di dada Bilal. Begitu kejam siksaan yang diberikan oleh Umayyah kepada Bilal. Tetapi tetap saja Bilal hanya mengatakan Ahad, Ahad, Ahad dan tidak mau kembali kepada agama Lata dan Uzza. Kabar penyiksaan Umayyah pada budaknya itu akhirnya sampai di telinga Abu Bakar, sehingga ia pun bergegas menuju lokasi penyiksaan Bilal. Sesampainya di sana, Abu Bakar membeli Bilal dengan uang yang cukup banyak, yaitu 9 uqiyah yang diberikan kepada Umayyah. Dan Umayyah pun tidak menyangka Abu Bakar mau membayar semahal ini untuk membeli Bilal. Kemudian Umayyah menerima uang tersebut dan pergi bersama teman-temannya, dan Abu Bakar membawa Bilal dan merawatnya. Setelah mendapatkan kemerdekaannya, Bilal selalu mengikuti dengan setia kemanapun Rasulullah berdakwah. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan. Namun ancaman terus dilancarkan kaum kafir Quraisy kepada orang-orang Muslim yang telah mengikuti ajaran tauhid Nabi Muhammad, terutama terhadap orang yang bukan dari kalangan terpandang di Mekah. Bahkan ada beberapa yang telah syahid. Kemudian turunlah perintah untuk hijrah. Nabi Muhammad memerintahkan seluruh kaum muslim berhijrah meninggalkan kota Mekah. Dan Rasul sendiri bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih bertahan di Mekah untuk sementara waktu. Bilal pun turut bersama kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Dengan pertolongan Allah, Nabi Muhammad berhasil lolos dari upaya pembunuhan kaum kafir Quraisy dan kemudian menempuh perjalanan hijrah yang berat. Dan akhirnya penantian dengan penuh cemas itu berakhir. Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Madinah. Seperti ini. Kaum Muhajirin dan Ansor bergembira menyambut kedatangan Nabi mereka. Para masyarakat Muslim di Madinah berebut menawari Rasulullah untuk singgah di rumahnya. Namun, atas kebijaksanaan Rasulullah, tali kekangan onta dibiarkan lepas, hingga apabila onta tersebut memilih kemana saja tempat yang ia singgahi, maka Rasulullah akan beristirahat di tempat tersebut. Kemudian tak lama, Masjid Nabawi pun mulai dibangun bersama Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah.
Walaupun masih sangat sederhana, selesailah pembangunan Masjid Nabawi tersebut. Kaum muslimin berkumpul, membicarakan bagaimana cara untuk memanggil orang-orang ke masjid ketika tiba waktu sholat. Ada beberapa yang mengutarakan pendapat menggunakan lonceng atau trompet. Namun, Rasulullah tidak menyepakati karena menyerupai dengan ajaran agama lain. Hingga akhirnya Abdullah bin Zaid mengangkat suara. Saya bermimpi bertemu seseorang yang mengajariku seruan panggilan untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang dengan cara tersebut dan ditunjuklah Bilal sebagai orang yang bertugas menyerukan azan. Bilal pun naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Suara Bilal yang sangat indah dan lantang membahana ke segenap penjuru Madinah. Dan sejak saat itu, Bilal adalah muazin Rasulullah di setiap waktu sholat. Seperti ini ya gambarnya, cuplikannya. Dari cerita ini, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa seorang muslimah yang baik harus senantiasa memiliki iman yang kuat, memiliki rasa cinta kepada Rasul kita, karena kita akan dibangkitkan dengan orang yang kita cintai. Maka perbanyaklah sholawat untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sekian video kita kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah-kisah tadi. Sekian, terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.